Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Mentor serta rekan-rekan semua. Kami dari Angkatan 15 Kelompok 1 Sub 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahzias Patra. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Isprianti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Nathaniel Rifani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Sadam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dandi Zulfikar. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan analisis dengan judul Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Astacita keempat. Saudara-saudara sekalian, sumber daya manusia adalah kunci daya saing bangsa yang harus dilatih dan dikembangkan. Astacita mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi semakin penting di tengah tantangan era globalisasi dan transformasi digital yang menuntut kemampuan adaptasi, inovasi, dan keterampilan yang relevan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, keterbatasan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu menghadapi tantangan global dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan SDM dalam Astacita keempat menjadi fokus strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional secara keseluruhan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, perbaikan layanan kesehatan, serta pengembangan karakter dan mentalitas yang unggul. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memanfaatkan peluang untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata. Astacita merupakan 8 misi utama pembangunan nasional yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian. Astacita menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Astacita keempat berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguasaan teknologi, serta pembentukan karakter bangsa yang unggul. Tujuan dari Astacita keempat adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar mampu bersaing secara global, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mendukung kemajuan bangsa. Selain itu, Astacita keempat mempunyai beberapa fokus seperti penguatan bidang pendidikan, sains, dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh. Fokus utama dari Astacita keempat meliputi 3 aspek penting. Pertama, pendidikan yang berkualitas dan merata. Kedua, kesehatan masyarakat yang terjamin. Dan ketiga, penguasaan teknologi serta inovasi untuk menghadapi era digital. Namun, topik yang menurut kami prioritas dan yang paling penting adalah pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena dengan tercapainya pendidikan yang merata, maka 2 poin yang lain akan secara otomatis ikut tercapai juga. Beberapa isu yang kami angkat sebagai contoh dan sebagai sebagian usaha dan kepedulian kami terhadap negara. Isu yang kami angkat seperti kesenjangan pendidikan, masih terjadi akses pendidikan belum merata, kurangnya tenaga pengajar, literasi digital, kurangnya kesadaran para generasi muda terhadap pentingnya pendidikan. Peran ASN di sini kita memiliki peran penting, yaitu sebagai penggerak utama pendidikan yang berkualitas, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawas kebijakan, serta terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat halayak, serta menjadi perekat bangsa dan agen transformasi digital untuk meningkatkan kapabilitas SDM di era modern ini. Apa implementasi Astacita keempat di lingkungan kerja? Implementasi Astacita keempat di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan atau kursus. Dengan meningkatkan kompetensi diri, maka kita sebagai ASN akan lebih mudah untuk memberi pencerahan kepada orang lain. Selain itu, dengan kemampuan kita yang mumpuni, masyarakat akan lebih percaya dengan kemampuan kita. Selain itu, implementasi dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada halayak masyarakat. Dengan begitu, segala bentuk informasi dari kita, apalagi yang bermanfaat seperti topik tentang ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap gerakan literasi digital yang sedang digaungkan saat-saat ini. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah menyangkal dan menjadi agen untuk mencegah hoax atau berita bohong atau berita fiktif yang berpotensi memecah belah bangsa ini.
Tentu aja nih, kedua tindakan di atas akan lebih efektif dan efisien apabila didampingi dengan pemanfaatan teknologi. Selain membuat pekerjaan kita menjadi lebih praktis, pemanfaatan teknologi bisa membuat pendidikan menjadi lebih variatif dan nggak monoton atau nggak datar aja. Sehingga minat dan materi yang dapat dipelajari para siswa dapat terserap dengan lebih baik lagi. Di sini ada contoh nyatanya. Contoh nyata dari penerapan Asta Cita keempat antara lain program pendidikan gratis yang membuat para orang tua tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anaknya. Selain itu, digitalisasi publik yang sudah direalisasikan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran secara signifikan. Manfaat utamanya meliputi penyederhanaan birokrasi, akses materi yang lebih luas, pemantauan akademik secara real time, serta pemerataan pendidikan yang secara keseluruhan menciptakan sistem pendidikan lebih responsif, transparan, dan efisien. Tantangan. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan pendidikan masih memiliki banyak tantangan. Di antaranya, kesenjangan pendidikan menyebabkan tingkat pengetahuan individu dan individu lainnya tidak sama. Kurangnya tenaga pengajar, khususnya di daerah-daerah pelosok yang membuat menurunnya mutu pendidikan, kurikulum yang tidak tuntas, rendahnya prestasi akademik, serta masih rendahnya literasi digital di beberapa daerah dan rendahnya kesadaran para generasi muda terhadap pendidikan yang membuat kondisi pendidikan di Indonesia semakin parah. Tabel pemecahan masalah. Nomor 1. Kesenjangan pendidikan masih terjadi. Pemecahan masalahnya revitalisasi fasilitas sekolah di daerah 3T dan pemberian beasiswa afirmasi yang tepat sasaran. Dampak yang diharapkan, standar kualitas pendidikan yang setara antara kota besar dan daerah terpencil. 2. Kurangnya tenaga pengajar. Pemecahan masalah, distribusi PNS dan P3K yang merata, pemberian insentif khusus bagi pengajar di daerah pelosok, serta program guru kunjung. Dampak yang diharapkan, terpenuhinya rasio ideal antara jumlah guru dan siswa di seluruh wilayah. 3. Akses pendidikan belum merata. Pembangunan infrastruktur jalan menuju sekolah, penyediaan bus sekolah gratis, dan penguatan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ berbasis komunitas. Dampak yang diharapkan, tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus sekolah karena kendala geografis atau biaya transportasi. 4. Literasi digital masih rendah. Pemecahan masalahnya, pembangunan menara BTS untuk sinyal internet, pengadaan perangkat komputer di sekolah, serta pelatihan kecakapan digital bagi guru dan siswa. Dampak yang diharapkan, masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar mandiri dan mengakses informasi global. 5. Kurangnya peran generasi muda. Pemecahan masalahnya, pembentukan komunitas relawan muda seperti mahasiswa mengajar, kampanye kreatif di media sosial, dan forum diskusi kepemudaan. Dampak yang diharapkan, meningkatnya kesadaran kolektif pemuda bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang dan alat mobilitas sosial. Kesimpulannya, Asta Cita keempat merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, sinergi, dan peran aktif seluruh pihak, khususnya ASN dalam mewujudkannya.